Shalom bagi anak-anak ibu kelas 7 dimanapun berada. Kembali kita belajar dalam pendidikan agama Kristen di tahun yang baru ini. Ibu berharap sebelum anak-anak ibu mendengarkan video pembelajaran ini, anak-anak ibu sudah terlebih berdoa. Jadi ibu juga berharap anak-anak ibu memperhatikan video pembelajaran ini sampai selesai, sehingga anak-anak ibu boleh memahami materi pada bab 9 ini. Baiklah, kita akan belajar dari bab 9, solider terhadap teman dan sahabat. Sekarang kita perhatikan pengertian solider ataupun solidaritas teman dan sahabat. Satu-satu kita lihat. Kita perhatikan pengertian solidaritas adalah berbela rasa pada sesama, menunjukkan sikap empati dan simpati. Ketika berbicara mengenai bela rasa, ini sama halnya dengan bersikap empati dan simpati. Kalau empati itu menempatkan diri pada posisi orang tersebut dan berbagi secara langsung. Jadi, langsung menunjukkan rasanya, rasa perhatiannya melalui tindakan. Sedangkan simpati itu hanya sebatas mengatakan kasihan ya, kasihan sekali tanpa adanya perbuatan. Jadi hal ini berbeda empati dan simpati. Empati itu secara langsung, sedangkan simpati itu hanya sebatas ucapan saja. Nah, sedangkan teman adalah seseorang yang kita kenal dan dapat kita ajak untuk melakukan banyak hal bersama-sama, baik belajar maupun bermain. Nah, contoh kecil teman ini adalah seperti teman anak-anak ibu di kelas. Hanya sebatas mengenal saja, tanpa memahami jauh lebih dalam pribadi seseorang. Atau mungkin tempat bermain di lapangan, hanya sebatas mengenal saja. Itu yang dikatakan dengan teman. Sedangkan sahabat adalah seseorang yang kita percayai untuk saling berbagi dan mencurahkan isi hati kita. Artinya, sahabat itu adalah orang yang bisa kita taruh sebuah perasaan kita, meluapkan sebuah rahasia kita. Kenapa? Karena seseorang itu dapat kita percaya dan kita nyaman untuk menyampaikannya. Nah, jadi sahabat ini kita mengenal jauh pribadi seseorang itu. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu belajar dari persahabatan Daud dan Yonatan. Nah, di sini kita akan jauh memahami bagaimana yang dikatakan sebagai sahabat. Nah, di sini kita ambil contoh Daud dan Yonatan. Anak-anak ibu boleh buka dari 1 Samuel 18 sampai itu pasal 18 sampai itu kepada pasal yang ke-20. Ya. Nah, perjalanan sahabat bisa bertemu, ya ini diawali dengan adanya pertemuan antara Daud dengan Raja Saul yang dipimpin pada saat itu kerajaan adalah Saul. Dan pada saat itu Daud mengalahkan Goliat sehingga Raja Saul sangat merindukan untuk bertemu dengan Daud, dan itu akhirnya Panglima Abner mengantar Daud untuk menghadap Raja Saul. Kita perhatikan kembali lagi. Raja Saul mempunyai anak namanya Yonatan. Daud berteman dengan Yonatan. Nah, ini jelas ya anak-anak ibu harus ingat. Anak Raja Saul adalah Yonatan dan Yonatan bersama dengan Daud berteman pada awalnya. Selanjutnya akan kita perhatikan. Nah, setelah hanya sebatas teman, Yonatan sangat mengasihi Daud dan Daud bersahabat dengan Yonatan. Nah, persahabatan diawali dengan adanya rasa kasih, sehingga sama-sama saling memahami, sama-sama saling mengerti, sehingga timbullah namanya sebuah persahabatan. Oke, sekarang kita perhatikan. Yonatan memberikan baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggang miliknya kepada Daud. Nah, di sini muncul rasa perhatian itu dari seorang sahabat. Yonatan sangat memahami kondisi pada saat itu Daud.
Kenapa? Karena Daud adalah ahli di dalam sebuah peperangan, pertempuran. Nah, jadi Yonatan memahami bahwa alat-alat yang akan dia berikan itu sangat mendukung di dalam sebuah pekerjaan dari Daud. Sehingga yang dinamakan sebuah persahabatan saling merasakan satu sama lain, memahami apa yang dibutuhkan. Itulah seorang sahabat. Nah, ketika Daud di dalam peperangan, ternyata Daud menang. Dan akhirnya apa? Raja Saul ingin bertemu dengan Daud. Kenapa? Karena Daud telah mengalahkan yaitu bangsa Filistin. Keahlian yang dimiliki Daud bukan hanya ahli dalam sebuah peperangan. Tetapi Daud juga ahli dalam memainkan musik. Kenapa? Karena dia sering melakukannya ketika dia mengembalakan domba-domba yang dipercayakan oleh ayahnya. Nah, jadi dari sana dia belajar dan akhirnya Daud paham untuk memainkan alat musik. Dan dia melayani Raja Saul dengan mendengarkan dia memainkan musik kecapi. Dan Raja Saul sangat senang mendengarkannya. Nah, dari sinilah timbul rasa kebencian Raja Saul kepada Daud. Kenapa? Karena banyak orang yang memuji-muji dia kalau Daud mampu mengalahkan yaitu berlaksa-laksa. Sedangkan Saul mengalahkan hanya beribu-ribu. Tentu laksa itu lebih dari tinggi daripada beribu-ribu. Nah, dari kebenciannya itu tadi Raja Saul berniat untuk menangkap yaitu Daud. Karena dia takut, maka dia akan menggantikan posisinya. Sehingga Yonatan memberanikan untuk berkata kepada ayahnya, Raja Saul, bahwa Daud itu anak yang baik. Kenapa ditangkap? Nah, ini salah satu pembelaan kepada sahabat karena dia memahami bagaimana baiknya sahabat antara mereka berdua. Nah, jadi di sini kita harus bersahabat itu harus mampu membela ketika sahabat kita berada di posisi yang benar. Ketika Yonatan sudah memahami apa yang menjadi maksud ayahnya Saul, maka Yonatan dan Daud mempunyai satu rahasia. Apa rahasia mereka? Yaitu Yonatan melindungi Daud dan sebaliknya Daud melindungi Yonatan. Artinya setiap apa yang disampaikan oleh ayahnya Yonatan itu akan disampaikan kepada Daud. Sehingga Daud boleh melarikan diri dari ayahnya. Inilah sebuah persahabatan. Tetapi ayahnya Yonatan tidak mengetahui persahabatan mereka ini. Sekarang kita belajar dari solidaritas yang benar yang dilakukan Yesus kepada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat-sahabatnya? Murid-muridnya dan kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam persahabatan Yesus dengan murid-muridnya. Di antaranya satu, Yesus selalu berdiri di pihak mereka dan membela mereka. Nah, di sini Yesus berada di pihak yang benar dan membela mereka yaitu murid-muridnya ketika posisi mereka benar. Jadi kita sebagai bersahabat, kalau memang teman kita, sahabat kita benar, mari kita berdiri di pihak mereka dan membela mereka. Itu namanya sebuah sahabat. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh sahabatnya. Yang kedua, tidak membenarkan mereka ketika melakukan kesalahan. Artinya ketika salah kita bukan membela mereka, tetap kita berani katakan kamu salah. Nah, ini membuat memang sakit hati, tapi kita telah menyadarkan dia bahwa yang dia lakukan itu adalah salah. Jadi ini ingat, jangan kamu takut ditinggalkan karena kamu mengatakan kejujuran kepada temanmu. Yang ketiga, Yesus menegur mereka. Artinya ketika mungkin pakaian, cara berbicara tidak benar, silakan ditegur. Itu namanya yang bersahabat. Yang keempat, Yesus menempatkan kebenaran dan berani berkata benar. Artinya ketika sahabat kita berbicara kepada kita itu tidak benar, boleh kita mengatakan itu kurang tepat. Kamu tidak benar berbicara seperti itu mengenai orang lain. Kita mengatakan itu aja. Itulah yang namanya dalam bersahabat. Kita tidak ikut ketika sahabat kita itu salah, tapi ketika dia salah kita benarkan. Supaya apa? Dia menyadari bahwa yang dia lakukan itu adalah salah. Itulah di dalam persahabatan. Nah,
Ini bagian 2 ini artinya ini nanti anak-anak ibu nggak usah catat ya. Ini adalah penjabaran dari tadi, yaitu persahabatan Daud dan Yonatan. Nanti ini anak-anak ibu baca supaya bisa menjawab, ada soal nanti ibu berikan. Tadi yang ada gambar itu ringkasannya dari yang ini. Nah, ini penjabarannya ya. Nanti silahkan anak-anak ibu baca. Ini juga sambungannya ya. Silahkan nanti dibaca, dipahami. Karena ini tadi sudah ibu terangkan, ini adalah teksnya. Dan ini lanjutan yang terakhir ya. Ingat tadi udah ibu bilang dibaca bagian yang kedua. Tadi memang sudah ibu jelaskan, tapi ini adalah teksnya supaya lebih memahami nanti untuk menjawab tugas yang akan ibu sampaikan. Oke, sekarang kita masuk ke tugas. Bacalah bagian 2 tadi yang disampaikan, belajar dari persahabatan Daud dan Yonatan. Temukan dalam teks tersebut yang menjelaskan persahabatan Daud dan Yonatan. Mana di sana yang menurut pendapat anak-anak ibu, mereka itu menunjukkan bahwa mereka adalah bersahabat. Dari sudut mana tadi? Ada beberapa hal yang sudah ibu jelaskan ya. Dan nanti perhatikan teksnya itu. Yang kedua, Yesus dalam bersahabat dengan murid-muridnya bersikap tegas. Apakah ketika kamu memiliki sahabat, sikap kamu sama seperti tindakan Yesus? Nah, ya sama. Dan silahkan anak-anak ibu jelaskan. Jadi ingat, tugasnya dikerjakan di selembar double folio dengan menulis nama, kelas, bidang studi. Demikian pembelajaran kita. Semoga pembelajaran ini dapat kita lakukan dalam persahabatan kita dan dalam pertemanan kita, terlebih untuk anak-anak ibu dimanapun berada. Demikian pembelajaran, ibu ucapkan shalom, salam sehat.